lagi ada di Balai Betawi di daerah Cijantung. Ya, kita akan mewawancarai owner yang langsung nih untuk mengetahui sejarah dari Balai Betawi ini. Yuk langsung ikutin aja. Oke, hari ini saya mendapat kesempatan untuk mewawancarai salah satu tempat usaha di daerah Jakarta Timur. Kita bisa wawancarai langsung ownernya ya. Sebelumnya, nama Bapak siapa Pak? Nama saya Michael Setiawan. Usia saya 24 kalau nggak salah. Terus? Saya punya beberapa pertanyaan Pak mengenai usaha Bapak ini. Pertama mungkin saya akan tanya usaha apa sih Pak Bapak ini, di bidang apa dan bagaimana usahanya? Oke, usahanya saya bergerak di bidang coffee shop gitu. Awal mula terciptanya usaha ini karena karena saya suka nongkrong bersama teman-teman. Terus terpikirkan kalau nongkrong kok lama-lama lumayan ngabisin duit ya gitu. Jadi terciptalah di situ ide saya ingin membuat coffee shop. Kebetulan juga kondisinya waktu terbentuknya usaha ini pada saat COVID-19 tahun 2020. Nah, dari situ kan banyak terjadi pembatasan untuk nongkrong ya. Nah, terciptanya juga di daerah rumah saya, dan saya juga udah berkoordinasi dengan lingkungan. Jadi untuk ada batasan juga untuk jam nongkrong, ada batasan untuk berapa orang yang nongkrong juga. Berarti awal mula terbentuknya usaha ini karena keresahan pribadi ya? Betul. Pengalaman pribadi juga ya? Terus saya juga ingin tanya sebelumnya, latar belakang pendidikan gimana ya Pak? Untuk latar belakang pendidikan Bapak? Untuk latar belakang pendidikan saya, ketika terbentuknya usaha ini, pendidikan saya baru lulus SMK, tapi saya sedang menjalankan kuliah. Dari situlah kenapa saya suka nongkrong, karena saya dapat lingkungan pertemanan baru dan lingkungan perkuliahan juga ternyata lebih asik gitu daripada lingkungan SMK. Dan dari situ mungkin saya terpikirkan ide untuk membentuk tempat usaha ini. Berarti sebelum mendirikan usaha ini, Bapak sendiri adalah mahasiswa dan belum memiliki pengalaman pekerjaan ya Pak? Betul. Oke. Kalau untuk brand atau brandingan dari tempat usaha ini yang bisa jadi pembeda si coffee shop yang Bapak punya dengan coffee shop yang lainnya tuh apa ya Pak? Pertama-tama kita lihat dulu nama dari coffee shop ini kan Balai Betawi ya. Jadi kita nge-brandingnya dengan budaya-budaya Betawi seperti selayaknya budaya Betawi, ada banyak-banyak tempatnya, ada banyak hiasan yang menggambarkan kalau ini tuh budaya Betawi seperti itu. Terus juga bentuk tempatnya itu ya saya buat seakan-akan ini tuh rumah-rumah orang Betawi zaman dulu gitu. Berarti Bapak punya tema ya untuk coffee shop yang Bapak usahakan ini. Oh ya. Lalu inspirasinya tuh dari mana ya Pak? Kenapa Bapak bisa berpikiran untuk membangun coffee shop yang temanya ini budaya Betawi, apalagi anak muda ya? Biasanya kan kekinian, sedangkan Bapak sendiri lebih milih usaha yang tradisional kayak gitu. Gimana ya? Saya lihat kan kebanyakan coffee shop itu bentuknya ke modern-modern atau bentuk industrial seperti itu kan, mengikuti ala-ala barat gitu kan. Nah, saya jarang sekali menemukan coffee shop itu yang bentuknya seperti budaya-budaya lingkungan, kayak budaya Jawa itu masih jarang kan. Terus juga budaya Betawi apalagi gitu kan. Nah, saya terpikirkan di situ apakah bisa dengan tema seperti ini saya mendongkrak daya tarik orang-orang untuk datang ke coffee shop saya. Lalu kan kalau misalkan kita berusaha itu
memiliki usaha, ada dong satu produk yang bisa menjadi ciri khas tempat ini selain dari tempatnya sendiri. Oke, kalau misalkan dilihat dari tempat ini berciri khas tentang kebudayaan Betawi, tapi kalau misalkan dilihat dari menu yang Bapak punya di coffee shop ini yang bisa bikin orang menarik ke tempat ini tuh apa ya, Pak? Sebenarnya kalau untuk menu-menunya sama ya, seperti kebanyakan seperti coffee shop pada umumnya. Cuman saya menambahkan beberapa minuman seperti bir peletok, itu kan ciri khas Betawi kan. Terus juga makanan-makanan saya tambahin dengan ala-ala budaya Betawi, terus dicampur juga ala-ala budaya lain juga. Yang apa ya, yang bisa diterima oleh lidah orang Indonesia, terutama lingkungan sini. Karena kan pasar kita kan, tujuan utamanya pasar kita mungkin orang-orang sini kan, gitu. Lalu sejauh ini kan tadi Bapak bilang ketika COVID ya 2020 membangun usaha ini ya. Sejauh ini apakah memiliki keuntungan yang cukup lumayan besar atau malah memiliki kerugian gitu? Kalau dibilang untung ya enggak sebenarnya, karena ada batasan kan untuk pada saat COVID itu kan ada batasan untuk berapa orang yang boleh nongkrong gitu kan. Pokoknya masih susah lah untuk ngebangun tempat ini. Tempat ini sebenarnya awalnya bentuknya nggak seperti ini, masih ala-ala kayak warkop, cuman dibentuk seakan-akan ini coffee shop gitu. Nah yang datang juga kebetulan warga-warga lingkungan sini saja gitu kan. Terus kesini-sini ya lumayan, akhirnya saya bisa kembangkan tempat ini menjadi seperti ini sekarang. Dari situ mungkin kalau untuk awal berat ya untuk membangun usaha ini, dan dipikir-pikir hampir menyerah juga sih waktu itu. Berarti sempat memiliki pengalaman up and down, susah. Ketika ada jatuhnya, ada bangunnya. Ketika keuntungan sedang tinggi-tingginya tuh paling mentok berapa ya, Pak? Berapa persen dari modal? Kalau untuk omset ya, kalau untuk persennya saya kurang tahu ya. Kalau untuk omsetnya itu kalau di weekend biasanya kita yang rame itu di weekend. Di weekend itu bisa tembus sekitar berapa? 4 juta atau 5 jutaan. Karena emang bener-bener dari pagi sampai ke malam itu rame tempat ini kalau untuk weekend ya. Lalu untuk kan bentuknya coffee shop ini juga lumayan besar ya. Punya tim atau karyawan? Itu manajemen sumber daya manusianya gimana? Dikelola oleh Bapak sendiri? Gini, pertama-tama tempat ini kan saya bilang tadi kan nggak terlalu besar ya. Saya bentuklah tempat ini bersama teman-teman saya awalnya gitu kan. Tapi teman-teman saya kesini-sini juga menyerah. Terus akhirnya saya bentuk sendiri lagi, saya garap sendiri lagi, sampai akhir besar lagi, baru saya panggil teman-teman saya lagi gitu. Sebagian dari teman saya, sebagian dari orang luar. Barista juga orang luar sebenarnya gitu. Kalau untuk pelayan mungkin dari orang sini, sama yang ngurusin untuk penerimaan, ada yang pemesanan itu dari orang sini. Berarti berapa jumlah karyawan yang Bapak punya? Total berapa ya sekarang ya? Total itu ada 5 ya. 5. Sebenarnya 6, cuman belum lama baru ada yang resign. Berarti cara Bapak ngambil karyawan dan mempercayai seseorang itu lewat koneksi Bapak sendiri ya? Betul. Teman Ya, sama orang-orang sekitar. Ya, betul. Oh ya, oke. Lalu untuk biasanya dalam satu hari karyawan ada shiftnya atau langsung full? Full time. Kalau misalkan untuk manajemen pemasarannya gimana? Kan dari tadi Bapak bilang sendiri kalau misalnya rata-rata yang datang ke sini tuh warga lokal ya, tetangga-tetangga sini aja. Namanya usaha kan naik turun. Apa Bapak nggak pingin meluas untuk pemasarannya? Kalau pemasaran sih awal-awalnya saya menggunakan koneksi teman-teman ya. Teman-teman kampus saya koneksikan lewat mereka, saya panggil-panggil mereka, saya ajak mereka untuk nongkrong di sini. Dan mereka
suka sama tempat ini, jadi mereka juga mengajak teman-temannya yang lain untuk nyobain nongkrong di sini gitu. Untuk pemasaran awal sih seperti itu ya. Terus kesini-sini saya udah mencoba untuk membuat Instagram, jadi sama membuat TikTok. Jadi mungkin pemasaran lewat media sosial aja sekarang mungkin ya kalau untuk sekarang ini. Sama dari mulut ke mulut. Iya, mulut ke mulut. Kalau untuk buka cabang sih kayak belum ya, karena menurut saya ini usahanya masih belum stabil. Soalnya pendapatan hari biasanya itu masih kurang menurut saya. Paling besar itu di weekend. Weekend ya, oke. Berarti bisa kemungkinan di hari-hari biasa melakukan ini ya, ada sedikit kerugian atau sepi. Rugi sih emang nggak sampai rugi ya. Cuman kalau untuk dibilang untung besar juga enggak. Jadi kayak lumayan untuk menambah pemasukan gitu kan. Kan secara tidak langsung ini tempat usaha emang makanan, minuman kayak gitu. Untuk izin usahanya, apalagi ini di daerah perumahan ya, saya lihat itu suka ada tetangga yang protes karena di sini rame suka untuk nongkrong, namanya usaha kayak gitu. Untuk perizinan dari Bapak sendiri bagaimana? Kayak yang tadi saya bilang kan, saya terbentuknya awalnya itu kan pada saat COVID ya. Jadi untuk perizinan saya dimulai dari lingkungan sekitar, dari Bapak RT sebagai ketua lingkungan kan. Saya coba untuk izin kepada Bapak RT, ternyata Bapak RT menyetujui gitu kan. Terus saya mulai buka dan ada sih beberapa kendala waktu itu ya. Karena udah lepas COVID juga, orang-orang kan udah mulai pada nongkrong juga kan. Kondisi weekend kan rame. Kebetulan lagi penuh-penuhnya di sini. Ada tetangga sekitar yang kurang suka gitu kan, ada komplain. Cuman saya bilang lagi, saya minta izin untuk membuka usaha di sini gitu kan. Saya juga udah memiliki izin dari RT, serta saya juga udah, bahkan saya menembuskan ke ketua lingkungan rukun warga atau RW gitu kan. Dari pihak RW pun setuju karena dari sini adalah tempat untuk anak-anak lingkungan sini untuk punya aktivitas gitu kan. Karena emang kadang juga kalau untuk seperti acara 17-an suka ada rapat di sini gitu kan. Saya juga memfasilitasi untuk kayak nobar gitu. Oke, berarti kalau dilihat berarti usaha yang Bapak dimiliki lebih ke usaha rumahan ya? Iya. Coffee shop, tempat ngumpul-ngumpul kayak gitu. Untuk menunya kira-kira ada berapa banyak ya Pak? Kalau total menu berapa ya? Saya belum ngecek lagi sih sebenarnya. Cuman kalau yang terakhir saya cek, terakhir saya menambahkan menu baru itu, total itu ada 30 menu. Itu minuman dan makanan serta cemilan-cemilan. Lalu kan di setiap usaha, apalagi nih walaupun usahanya baru dan usaha rumahan, yang saya lihat juga tempatnya rame dan lumayan enak juga ya. Untuk dari sisi manajemen keuangannya, apakah Bapak punya orang yang Bapak percayai untuk megang keuangan warung ini, atau dari Bapak sendiri aja gitu? Kalau untuk keuangan sih, saya dari awal keuangan itu saya urus sendiri gitu. Jadi perputaran uang itu lewat saya juga gitu. Jadi saya nggak meng-hire orang. Mungkin emang belum saatnya kali ya, karena emang belum terlalu besar gitu. Jadi saya rasa saya masih mampu untuk menghandle masalah keuangan. Oke. Dengan adanya perkembangan zaman ya, pasti banyak nih nanti di luar sana ada yang buka coffee shop juga jadi saingan Bapak. Kira-kira setiap tahun Bapak punya inovasi atau kayak, oh ya udah saya punya usaha seperti ini, saya konsistenin aja tanpa adanya inovasi, atau Bapak lebih milih inovasi gitu? Kalau untuk saingan ya, kalau untuk saingan kebetulan di dekat sini juga ada coffee shop baru. Nah mungkin kalau untuk inovasi, saya akan coba kembangkan ikutin zaman ya.
kayak perkembangan zaman ada makanan-makanan apa yang lagi tren, mungkin saya akan coba untuk masukkan ke kafe ini gitu. Terus kalau untuk apa ya, kalau untuk tema saya nggak akan berubah sih ya, kemungkinan bakalan terus seperti ini karena menurut saya akan membuat usaha yang sekalian saya memperkenalkan budaya saya kepada orang luar sana gitu. Iya, kalau kita lihat dari bentuk kafenya emang Betawi banget ya, Pak. Berarti emang Bapak benar Betawi tulen. Insya Allah. Mungkin cukup segitu wawancara dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih sebelumnya Pak sudah memperkenankan diri kita wawancara. Ya, sama-sama. Saya juga senang malah jadi. Ada pesan nggak Pak buat teman-teman saya? Teman-teman saya juga mahasiswa, anak muda, siapa tahu boleh mampir ke sini. Kalau untuk anak-anak muda sekarang ya, janganlah terlalu banyak menghambur-hamburkan uang gitu. Karena emang nyari uang itu susah. Jadi cobalah untuk membuat usaha walaupun kecil tapi konsisten, lama-lama akan berkembang seperti itu. Nama coffee shopnya apa Pak? Nama coffee shop ini Balai Betawi. Silakan mampir. Di mana nih Pak? Letaknya, tempatnya di mana biar teman-teman mungkin bisa datang ke sini juga. Kalau posisinya ini ada di belakang perumahan Prajawangsa gitu. Dekat Prajawangsa Cijantung ya, teman-teman bisa mampir. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Enjoy ya. Satu, dua, tiga. Kalau untuk inovasi, mungkin saya ke depannya akan mengadakan untuk sekalian jual beli motor di sini. Jadi saya pajang motor-motor, sekalian saya buka coffee shop di sini, gitu. Jadi kan mungkin ketika ada